Hai Explorer of Knowledge, siap-siap buka wawasan baru. Karena di video kali ini kita akan belajar hal yang bakal bikin kamu berpikir, wah ternyata begitu. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari kami. Yuk kita mulai. Jadi gini ya, di zaman sekarang, di mana semua serba canggih dan terhubung secara global, kebutuhan akan pekerja yang punya skill bagus dan berkualitas makin tinggi. Perusahaan-perusahaan di mana-mana udah sadar betul bahwa sumber daya manusia alias karyawan itu adalah aset yang paling penting. Karena bagus atau enggaknya performa perusahaan itu sangat tergantung sama kualitas orang-orang yang bekerja di dalam. Jadi bisa dibilang, karyawan yang kompeten itu kunci sukses sebuah perusahaan. Nah, tapi mereka udah sadar betapa pentingnya sumber daya manusia yang kompeten. Banyak organisasi masih sering keteteran dalam urusan perencanaan sumber daya manusia. Contohnya nih, mereka kadang kurang punya data yang akurat tentang berapa banyak dan jenis tenaga kerja seperti yang sebenarnya dibutuhkan. Selain itu, mereka juga sering kesulitan membuat prediksi perubahan pasar yang tiba-tiba atau enggak terduga. Belum lagi, urusan mengembangin skill karyawan juga jadi tantangan tersendiri. Misalnya, gak semua perusahaan punya sistem atau program pelatihan yang efektif buat meningkatkan kompetensi karyawan. Jadi intinya, meskipun udah paham bahwa sumber daya manusia itu kunci kesuksesan, masih banyak halangan yang bikin perusahaan sulit buat benar-benar optimal dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusianya. Nah, untuk itu bahasan ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis. Yang pertama, jadi kesempatan buat kita berbagi pengetahuan dan pemikiran seputar perencanaan sumber daya manusia. Jadi kita bisa ngasih sudut pandang atau tips yang mungkin berguna buat orang-orang yang lagi ngurusin hal serupa. Yang kedua, bahasan ini diharapkan bisa bikin audiens mikir lebih kritis. Jadi nggak cuma nerima informasi mentah-mentah, tapi juga bisa nanya-nanya. Kenapa sih perencanaan sumber daya manusia itu penting? Atau gimana ya cara mengatasi tantangan dalam pengembangan kompetensi karyawan? Atau bahkan mungkin aja ada yang tertarik buat ngembangin topik ini lebih jauh, misalkan dengan melakukan penelitian atau diskusi lebih lanjut. Intinya, bahasan ini diharapkan bisa jadi pemicu buat semua pihak, termasuk audiens juga, buat lebih aware dan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, terutama di era yang serba cepat dan penuh tantangan kayak sekarang. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa mereka atau suatu perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan kualifikasi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Jadi, peran penting perencanaan sumber daya manusia antara lain yang pertama, untuk perencanaan pengembangan pada kepemimpinan strategis. Jadi, adanya perubahan lingkungan kerja yang menuntut persaingan antar perusahaan, menuntut seorang pemimpin di abad 21 mempunyai keterampilan dan bakat dalam memimpin.
Pertimbangannya adalah risiko kerugian besar karena gagalnya seorang pemimpin di tingkat organisasi tertinggi, sehingga perlu untuk menyiapkan calon pengganti yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan standar perusahaan. Perencanaan yang matang menjadi tantangan tersendiri, apalagi pada lingkungan kerja yang berubah cepat seperti saat ini. Sehingga perlu disiapkan dengan baik keterampilan kepemimpinan di masa depan. Karena potensi dari kontribusi strategis dari perencanaan sangatlah besar. Kemudian peran penting yang kedua adalah penilaian alternatif strategis. Jadi salah satu eksekutif sumber daya manusia adalah dapat menyiapkan sebagian besar karyawannya agar memiliki pengetahuan yang penting dan keterampilan pada penguasaan teknologi tertentu. Nantinya, karyawan yang kritis dan memiliki basis pengetahuan dapat memberikan masukan yang penting untuk perumusan strategi perusahaan. Ketiga adalah untuk menambah value atau nilai. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mengurangi biaya yang tidak perlu, kemudian dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Dan peran perencanaan sumber daya manusia yang keempat adalah untuk merencanakan gaji. Jadi perencanaan gaji strategis berarti melihat kompensasi sebagai alat untuk mencapai tujuan bisnis, bukan hanya sebagai kewajiban atau biaya operasional. Dengan merancang sistem gaji yang selaras dengan strategi perusahaan, organisasi dapat memotivasi karyawan, menarik talenta terbaik, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kemudian kita beralih ke tinjauan umum perencanaan sumber daya manusia, yang berarti sebagai proses perencanaan ketenaga kerjaan. Jadi proses estimasi sumber daya manusia seperti ini. Yang pertama, perencanaan dalam konteks perubahan. Jadi, strategi dan perencanaan pada dasarnya adalah kegiatan berwawasan masa depan yang jadi tanggung jawab manajer umum. Namun, terkadang para perencana lupa kalau sedang berhadapan dengan fenomena yang terus berubah karena sifat rasional dan proaktif dari proses ini, yang penerapannya tidak terganggu masalah yang Jadi, kecepatan dan jangkauan perubahan lingkungan dapat mempengaruhi strategi dan rencana sumber daya manusia. Artinya, seberapa besar, cepat, dan seberapa besar dampak perubahan di lingkungan eksternal seperti perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren sosial dapat memaksa perusahaan untuk terus menyesuaikan strategi dan rencana pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah tanggung jawab untuk perencanaan sumber daya manusia. Jadi, tim perencana sumber daya manusia ini mengharuskan bekerja dan memberikan perhatian secara konsisten bukan hanya di saat terjadi krisis, tapi sepanjang tahun. Tim perencana SDM ini misalkan divisi HR, kemudian pimpinan HR, dan CEO, direktur atau eksekutif senior yang lainnya. Yang ketiga, tinjauan strategisnya adalah kegagalan dalam merencanakan sumber daya manusia. Jadi, kegagalan ini telah memberikan dampak buruk yang besar bagi suatu organisasi. Masalah yang paling umum dalam perencanaan sumber daya manusia seringkali adanya ketidaksesuaian dengan rencana operasi bisnis yang sebenarnya, sehingga kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang diperlukan tidak dapat terpenuhi dengan secara optimal. Penyebab lainnya karena adanya manajemen secara keseluruhan tidak dilakukan dan dengan memadai. Akibatnya, perencanaan tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti tren pasar, kompetisi, atau perubahan teknologi.
oleh karena minimnya analisis lingkungan baik internal maupun eksternal. Kemudian masalah manajerial dalam perencanaan sumber daya manusia. Aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan antara lain, yang pertama adanya implikasi pribadi. Implikasi pribadi bagi perencana yaitu perencana bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana yang akurat dan realistis, sehingga mereka mungkin akan mengalami tekanan yang tinggi. Proses perencanaan menuntut peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang berdampak pada perkembangan profesional dan pribadi yang perencana. Yang kedua, mengubah penerimaan terhadap perencanaan. Perusahaan itu memerlukan sistem atau proses perencanaan sumber daya manusia yang terorganisir, terpusat, dengan alat atau teknologi canggih untuk mendukung pengelolaan tenaga kerja secara aktif. Jadi, perencanaan sumber daya manusia yang matang untuk memastikan mereka memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Kemudian ada implikasi dari pengalaman Eropa. Jadi, berdasarkan pengalaman, Eropa itu lebih menekankan perencanaan sumber daya manusia sebagai cara untuk menghindari kelebihan karyawan. Jadi perusahaan Eropa telah menunjukkan pentingnya kebijakan jaminan tenaga kerja sebagai faktor yang mendukung perencanaan sumber daya manusia. Perusahaan Eropa juga mempertimbangkan distribusi usia tenaga kerja karena pertimbangan adanya biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi. Pengeluaran perawatan kesehatan dinilai menantang daya saing perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi prediksi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja antara lain. Yang pertama adanya tujuan perencanaan. Jadi, jika tujuan perencanaan untuk meramalkan ketersediaan sumber daya manusia pada jenjang karir yang menjanjikan, maka diperlukan data spesifik mengenai pergerakan karyawan melalui berbagai posisi dalam organisasi. Data ini dapat membantu memahami pola promosi, kemudian rotasi, dan perkembangan karier individu, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul di jalur karier tertentu. Hal ini bisa memastikan karyawan untuk memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, sementara organisasi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di berbagai posisi. Jika tujuannya untuk meramalkan distribusi usia tenaga kerja perusahaan, maka diperlukan analisis mendalam tentang beberapa data kunci. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan anggaran kesehatan dengan lebih akurat dan mengembangkan program kesehatan yang proaktif guna mengurangi potensi biaya di masa depan. Yang kedua adalah karakter organisasi. Dalam organisasi besar atau kompleks, parameter yang digunakan dalam peramalan seperti pola permintaan, tren pasar, dan faktor eksternal cenderung lebih bervariasi. Misalnya, perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan perbedaan perilaku konsumen di berbagai negara. Faktor yang mempengaruhi teknik peramalan atau prediksi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja yang ketiga adalah karakter industri. Jadi, jenis perusahaan atau industri mempengaruhi penggunaan teknik peramalan sumber daya manusia, seperti badan usaha resmi, misalkan perusahaan sektor utilitas, asuransi, kereta api, listrik, transportasi, telekomunikasi, dan lain-lain menggunakan teknik peramalan yang canggih, sehingga hasil perakiraannya sangat akurat. Sedangkan perusahaan-perusahaan swasta seperti garment
atau mungkin food industry, di mana perakiraan dapat meleset dari perencanaan. Yang pasti itu teknik perencanaan sumber daya manusia digunakan untuk mengurangi ketidakpastian menghadapi perubahan lingkungan kerja yang dinamis. Jadi, perubahan ini dapat berupa perkembangan teknologi, fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi atau dinamika pasar yang mempengaruhi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Faktor yang keempat adalah turbulensi lingkungan. Turbulensi lingkungan ini mengacu pada perubahan yang cepat dan tidak terduga dalam lingkungan eksternal organisasi. Tren peningkatan turbulensi ekonomi dimulai pada tahun 1980 hingga abad ke-21. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi para peramal ekonomi. Kondisi ini dapat mempengaruhi teknik peramalan atau prediksi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja dalam beberapa cara. Antara lain, ketidakpastian dalam peramalan, kebutuhan akan fleksibilitas dan pemantauan lingkungan secara real-time atau cepat. Dengan demikian, turbulensi lingkungan menuntut organisasi untuk mengembangkan teknik peramalan yang lebih dinamis dan responsif untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga. Yang kelima adalah faktor pertimbangan yang lain. Dalam proses peramalan, kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan hasilnya yang akurat dan relevan. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama adalah jangka waktu. Jadi peramalan jangka pendek memungkinkan lebih akurat karena variabelnya lebih sedikit dan perubahan yang lebih mudah diprediksi. Sebaliknya, untuk peramalan jangka panjang memerlukan analisis mendalam terhadap tren dan potensi perubahan di masa depan. Untuk faktor pertimbangan yang kedua adalah tingkat kecanggihan teknis atau matematis. Jadi pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan data, dan sumber daya yang dimiliki. Penggunaan metode yang terlalu kompleks tanpa dukungan data yang memadai dapat menghasilkan peramalan yang kurang akurat. Kemudian faktor yang ketiga adalah biaya. Jadi organisasi harus menyeimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh dari peramalan. Investasi dalam peramalan harus sebanding dengan nilai tambah yang dihasilkan bagi perusahaan. Lalu, tersedianya data yang sesuai. Data yang akurat dan relevan sangat penting untuk menghasilkan peramalan yang dapat diandalkan. Faktor berikutnya adalah stabilitas data yang dapat diperkirakan. Data yang stabil memudahkan identifikasi pola dan tren, sehingga peramalan menjadi lebih akurat. Jika data cenderung fluktuatif, diperlukan teknik peramalan yang lebih adaptif dan fleksibel. Faktor berikutnya adalah tingkat detail data. Jadi detail data yang lebih spesifik memungkinkan peramalan yang lebih tepat sasaran, namun pengumpulan dan analisis data yang terlalu rinci memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih. Jadi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya akan membantu organisasi dalam menyusun strategi peramalan sumber daya manusia yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta tujuan jangka panjang perusahaan. Oke, demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye.